Mari kita terus memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman, nikmat lazzatul ibadah, lezatnya beribadah, nikmat kita ditakdirkan oleh Allah untuk terus taat kepada. Banyak orang punya kesehatan, punya waktu, punya fasilitas, tapi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk taat, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk berada di masjid, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah. Ini yang kita syukuri. Semoga Allah SWT terus memberikan nikmat ini insyaallah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat, keluarganya dan kita semua kemudian selalu istiqomah terhadap Islam. Mari kita lanjutkan kajian subuh kita. Kajian subuh kita ini adalah sarapan Tuhan, ya, sarapan akal, sarapan juga sekaligus sarapan hati kita. Yang sampai kita hanya ngasih sarapan fisik kita, mulut kita, perut kita, tapi yang kita kasih sarapan juga otak kita, hati kita. Nah, dengan ngaji ini lengkap kita sebagai manusia, lahir dan batinnya dinafkah, lahir dan batinnya dinafkah. Alhamdulillah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna, ya, lahir dan batinnya insyaallah. Kita lanjutkan Ibu sekalian, hadis-hadis dan ayat-ayat tentang ayat dan hadis tentang bagaimana masuk surga, ibadah apa yang membuat kita masuk surga. Tidak ada orang yang tidak masuk surga. Orang kafir pun ingin masuk surga. Di dunia ini yang tidak masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan, karena dianggap hidup ini selesai ketika mati. Kata mereka, amal hayat illa dahar, hidup ini kecuali adalah waktu saja. Jadi selesai waktunya sudah habis ini, tidak ada lagi hidup setelah ini. Orang ateis. Kalau orang musyrik sini dia beragama lain, tak. Musyrik ini adalah orang yang bertuhan dengan Tuhan yang lain, tapi dia masih meyakini ada Allah SWT. Mereka meyakini ada hari kiamat, ada surga dan neraka. Bahkan Hindu, agama arti, agama yang dibuat oleh manusia, Buddha, meyakini ada namanya nirwana, surga. Itu agama primitif, agama apa? Animisme sebelum datang di Islam di Indonesia. Mereka meyakini ada namanya swarga. Surga itu dari bahasa swarga. Tapi kalau orang ateis tidak mengenal surga. Kita meyakini ada namanya jannah. Ateis ini hampir 50% manusia ateis di dunia sekarang. Hampir 50. Tahun 2050 agama ateis itu akan mencapai 70%. Maksudnya apa? Mayoritas agama terbesar. Ini disebut agama karena dia diyakini oleh manusia, dipercayai oleh manusia. Mayoritas agama dunia itu ateis. Karena nomor satu itu Kristen, nomor dua Islam.
Bedanya tipis antara Kristen dan Islam. Kalau nomor 3 itu ateis, nanti tahun 2050 dia akan naik paling tinggi. Jadi manusia perlahan mengarah kepada ateis, tidak percaya begini-begini, tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan balasan dia manusia. Ini menunjukkan kita dekatnya hari kiamat, karena tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang beriman pada Allah di dunia. Jadi kalau ateis ini sudah mayoritas, semuanya sudah ateis, jangan. Ateis ini dalam Islam, dalam Quran disebut kafir, memang dia tidak mengatur sama sekali. Dan agama yang paling cepat menjadi ateis itu, mohon maaf, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan dari Islam itu. Di anak-anak kita Gen Z, Gen Alpha itu cenderung materialisme. Kalau nggak masuk akalnya dia nggak percaya. Cenderung aklania. Aklania itu terlalu logika, terlalu rasional, sehingga di belakang, di luar yang rasional dia tidak percaya. Berarti kan anak-anak kita, cucu kita, Indonesia mengarah kepada mengarah kepada semuanya rasional, semuanya material, semuanya materi. Kalau nggak dia lihat nggak percaya, namanya materi. Rasional, kalau nggak masuk akalnya dia nggak percaya, itu namanya rasional. Rasionalisme ada dari dulu sudah ada namanya filsafat rasionalisme. Kalau kemudian melahirkan filsafat materialisme. Nah, kita ini mengarah ke sana, mengarah kepada materialisme, rasionalisme 100%, sehingga tidak percaya baik, tidak percaya surga neraka. Anak-anak kemudian apa itu sholat bikin harus sholat? Apa itu zikir? Yang penting adalah uang, pekerjaan, fasilitas. Itu yang dipikir. Apa itu surga? Bayangkan kalau mereka nggak ngaji, yang terjadi. Perlahan mengarah pada kekafiran. Nah, kita inilah yang mempertahankan keimanan itu umat Islam. Itu agama lain mengaku itu Bapak Ibu sekalian, yang mampu melawan materialisme, liberalisme, rasionalisme. Hanya Islam. Contoh, sekarang LGBT di seluruh negara Eropa itu sudah disahkan undang-undang. Di Amerika, Bapak Ibu kalau orang di Amerika kalau merubah kelamin, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, lalu kemudian dia datang ke masjid, ya boleh kita tertawa. Siapa yang tertawa ditangkap, pidana. Di Eropa juga begitu. Orang seks bebas itu biasa di Eropa. Dia mau buat seks di jalan di mana, tidak boleh orang. Nah, larang. Ada undang-undangnya. Dia melampiaskan biologisnya, itu bebas gimana? Manusia seperti itu. Berubah manusia. Dan itu bukan informasi orang fakta, saya lihat sendiri. Bagaimana orang berubah dirinya, kelaminnya. Sekarang berubah wajah. Di Korea, saya sering ke Korea, itu dalam kalau 10 orang Korea, biasanya 7-8 orang itu bukan muka asli. Dirubah. Bisa jadi itu laki-laki, bisa jadi perempuan. Perempuan laki atau laki. Jadi manusia berubah. Ngeri kalau bisa.
Kalau kita ini selesai kan, paling 10-20 tahun selesai kita. Jadi yang duduk di sini anak cucu kita. Coba ya kan kalau anak cucu kita nggak ngaji, nggak diajar agama, selesai. Yang datang ke masjid ini doang. Jangan sampai kita generasi terakhir datang ke masjid. Ngeri. Nah inilah ilmu ini, iman ini agama harus kita wariskan kepada anak kita. Jangan fulus doang, pekerjaan doang yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi agama ini ngeri. Para ulama udah mikirin ke depan gimana? Apa yang terjadi kalau ulama liberalisme? Mungkin kita sudah merasakan dengan anak kita. Nah kita mungkin Pak mesti. Kamu merasa gitu? Apa ya? Tapi kalau kita meninggal siapa yang gantiin masjid ini? Cari pengurus susah. Cari pengurus masjid. Mana anak muda? Masa kita ngaramin anak orang lain, anak kita aja? Bahaya, terus terang. Masya Allah. Nanti kita kayak punah generasi yang ada di masjid. Punah. Nggak ada orang pemuda di kafe-kafe yang ramai. Sekarang yang ramai jalan kita semua kafe dan semua penuh. Siapa itu? Anak-anak kita yang muda itu dia di sini. Beliau lihat Alfa. Namanya Alfa. Mari kita ingat akhirat. Kita ngasih pengajian begini biar generasi ini masih jalan terus. Masih ingin bukan niatnya apa, bukan sekedar memakmurkan masjid, tetapi mengingatkan kita sendiri kita dan saudara kita supaya agama ini terus. Kita ini kan jangan sampai ditipu oleh dunia ini hilang. Kata Allah SWT, "Masa'atu illa baghtah." Ada yang itu datangnya tiba-tiba hancur. Tsunami itu datangnya tiba-tiba. Gempa bumi itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa dideteksi oleh MKG itu. Karena harus kiamat dulu. Bayangkan dalam kondisi lalai tiba-tiba hari kiamat. Apa itu? Manusia akan menyesal. Nah, mendingan kita siapkan sehingga tidak menyesal. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kita teruskan itu kita sehingga mewarisi iman kita ini, meneruskan ibadah kita, meneruskan jejak kita. Nah kita sudah masuk pada poin yang ke-55, amal yang memasukkan kita ke dalam surga, yaitu ar-ribatu fi sabilillah azza wa jalla. Saya kaitannya ribat itu siap-siap, waspada berada di jalan Allah, selalu siap berada di jalan Allah. Ribat. Ini hadisnya banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ribat yang siap-siap, waspada, jaga-jaga, gitu ya. Itu bukan hanya dalam perang. Jadi kalau dalam perang itu, zaman Nabi itu kan hampir terbulan perang. Nah sehingga para sahabat itu selalu siap. Kapan dipanggil? Oh ya perang-perang, siap. Nggak lagi berada di luar, seterusnya. Siap. Itu namanya ribat. Ribat juga ketika berada dalam perang, dia waspada untuk menjaga pasukan, jangan sampai disergap diam-diam. Itu namanya ribat. Ribat juga kalau zaman sekarang bukan dalam kondisi perang, itu berada di dalam masjid menunggu sholat satu dengan sholat yang lain, di maghrib isya. Ribat. Dia jaga-jaga sholat. Ribat juga kita dalam rumah
kita dengar azan, perhatiin azan, nunggu azan, itu namanya riba. Bahkan jam tangan kita style, bunyi jam berapa, itu namanya riba. Orang yang riba ini, kalau di musim laksa itu namanya murabitin. Pernah dengar nama murabitin? Murabitin itu adalah orang-orang yang riba, waspada menjaga Al-Aqsa jangan sampai dihancurkan oleh Israel. Jangan sampai orang Israel ambil itu masjid. Yang mereka jalan di situ. Jadi setiap orang tentara Israel itu datang ke situ, mereka cegah. Tapi mereka digambar, udah siap digambar itu yang kita lihat di video, udah siap itu perempuannya. Siapa mereka disebut murabiti? Mereka itu disebut murabiti. Mereka ini bapak ibu. Siapa mereka? Mereka adalah bapak-bapak, anak-anak muda yang rumahnya itu dekat situ, dekat Masjid Al-Aqsa. Rumahnya itu kadang diambil oleh Israel. Nah mereka ini dibiayai oleh orang-orang Gaza, dibiayai oleh pejuang Islam untuk terus jaga itu. Bukan aku sendiri, jadi memang kerja kolektif. Kalau ada meninggal langsung diusung ramai-ramai. Nah usah rambut, karena orang yang riba waspada itu mati dalam kondisi sana. Hadisnya ribatun yaumun fi sabilillah khairu minad dunya ma fiha. Satu hari ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jaga-jaga tadi. Wa mawdi'u sautin ahadikum minal jannati khairu minad dunya wa ma fiha. Tempat kalian berjaga-jaga di dunia ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isi surga. Jadi orang yang jangan masuk surga. Ya. Warauhatu yurauhuha al-'abdu fi sabilillah aw al-ghadwatu khairu min ad-dunya wa ma 'alayha. Ya. Tempat perjalanan berjaga-jaga seorang hamba di jalan Allah serta tempat kembalinya dari perang itu lebih baik daripada dunia dan seluruh. Di sini ar-ribat itu adalah mulazamatul makan alladzi bainal kuffar wal muslimin li harasatil muslimin. Ribat itu adalah menetap di satu tempat untuk berjaga-jaga, di mana tempat itu antara kafir dan mukmin. Sampai di serta orang untuk menjaga orang-orang Islam, namanya ribat. Dalam hadis yang lain, ribatun yaumun wa lailatun khairun min siyam syahril baqiyah. Satu hari ribat jaga-jaga itu di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada puasa 1 bulan dan qiyamul lail 1 bulan. Puasa 1 bulan dan qiyamul lail 1 bulan. Ini amal yang memasukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, amal yang memasukkan kita masuk surga, tajhizul usati wa ri'ayatu ahlihi. Membiayai perang dan merawat para pejuang. Ya, jadi sekarang di Palestina kita kirim bantuan ke Palestina. Itu termasuk tajhizul uzat, menjahazal ghazian. Itu ada hadis yang bagus sekali. Membiayai orang berperang, umat Islam yang berperang melawan Yahudi, melawan Muslim, membiayai perang. Kalau dulu kita melawan kafir Belanda, sama Inggris, itu para pejuang itu kalau mereka yang itu
diceritakan dalam ada cerita Pak, ya, ada sejarahnya tuh. Jadi para pejuang itu kalau lewat di rumah, tuan rumahnya itu yang pondok-pondok itu, kampung-kampung, itu memang sudah menyiapkan makanan. Jadi pintunya nggak dikunci Pak. Waktu melawan Belanda pintunya nggak dikunci. Kapan pun mereka buka, pejuang itu lewat di situ, dia buka pintu ada makanan. Cara mereka ngasih makan itu. Karena kalau dicari makan diantar ya, takut sama musuh. Jadi rumahnya itu nggak dikunci. Untuk memberi makan, perbuatan seperti itu jangan masuk. Ini hadisnya. Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Siapa yang membiayai perang di jalan Allah, ya, faqad ghaza, maka sesungguhnya dia sama dengan orang yang berjihad. Sama, pahalanya sama. Yang mikul senjata lawan musuh di depan dengan dia mengongkos perang sama pahala. Ini hadisnya riwayat Muslim, hadis Bukhari Muslim, ya Bukhari Muslim. Oman khalafa ghaziyan fi ahli fi khair faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan keluarganya dengan baik dalam waktu perang, maka dia telah berperang. Dia sama dengan jihad. Nah, makanya kita nih yang membiayai mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Yang Palestina itu luas, yang kita maksud adalah Gaza yang sedang berperang. Nah, para pejuang itu dan umat Islam di sana kita kasih bantuan, itu surga. Mahal sekali pahalanya. Kalau bisa sampai bantuan kita itu luar biasa. Beda dengan tempat biasa. Ya, perjuangan untuk sampai kemarin alhamdulillah dari usaha kita itu sudah sampai, sudah titik dengan lembaga yang sering bersama. Nah kalau bisa itu terus, karena perang terus sekali. Infak itu terus, sehingga kita beri peluang orang dapat pahala ini. Peluang orang dapat pahala. Yang berikutnya Bapak sekalian, ketiga ini amal yang mengantarkan kita ke surga, ihtibasul khair lil jihad fi sabilillah ta'ala. Para Rasulullah SAW man ihtabasa fursan atau farsan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna sya'bahu wa rabbahu wa rasahu wa bawlahu sya'bahu wa wariyahu wa rawthahu wa bawluhu fi mizanihi yawmil qiyamah, yakni hasanat. Masya Allah. Siapa yang memelihara, menyiapkan kuda perang, dia dirawat di Madinah, karena iman kepada Allah dan percaya terhadap janji Allah, maka semua kotoran yang ada di kuda itu, ya kencingnya dan sebagainya, ya baunya dan seterusnya, fi mizanihi yaumil qiyamah, akan ditimbang, akan berada dalam timbangan Allah hari kiamat. Maksudnya diperhitungkan. Nyiapin kuda perang. Insyaallah. Itu hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai.
Masya Allah. Sekali kita dulu waktu melawan Belanda itu orang-orang petani dan sebagainya itu nyiapin bambu doang, ngasih bambu berapa, najemin bambu itu dapat pahala. Ya, nyiapin sepeda untuk perang dapat pahala. Jadi semua yang terkait dengan jihad itu akan dapat pahala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 19 sampai 22 Allah berfirman, "Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qawmal zalimin." Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menunjukkan perbedaan yang luar biasa antara orang yang merawat Masjidil Haram. Ini sekarang kita menghadapi ini YouTube yang saya sampaikan. Sekarang ada banyak dai, syekh-syekh hanya berada di Masjidil Haram. Lalu kemudian tidak membantu saudara mereka di Gaza. Kena ayat ini. Kena ayat ini. Surat At-Taubah ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kalian menjadikan meminumkan memberi air minum orang-orang yang haji dan memakmurkan Masjidil Haram seperti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjihad di jalan Allah?" Tidak sama. Ya. Ceramah di Masjidil Haram, jihad melawan Yahudi di Gaza. Ya, jauh lebih tinggi pahalanya berjihad melawan Yahudi di Gaza, menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan agama, menyelamatkan iman, menyelamatkan Al-Aqsa. Jauh lebih pahala. La yastawuna indallahi, dijelaskan kembali oleh Allah, tidak sama di sisi Allah. Allah la yahdil qawmal zalimin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang zalim. Jadi seakan-akan orang yang menyamakan melayani haji, memakmurkan masjid dengan jihad fi sabilillah itu, yang menyamakan itu seperti orang zalim. Tak sama. Ya, ini terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Ada Syekh di Saudi itu salah satu syekh. Dia menasihati Hamas yang lagi berperang. Wahai Hamas, wahai Abu Ubaidah, jihad di sunnah. Berjihad dengan sunnah aja, menegakkan sunnah, nggak usah di perang gitu ya. Ya, apa itu pelihara tembok saja, pelihara apa namanya pakaiannya, isbal aja, itu aja yang dipelihara, sunnah-sunnah itu aja. Nggak usah jihad. Ini kan nggak ngerti, nggak ngerti keutamaan amal dalam Islam. Bagus sekalian, ini hadis-hadis ini menjelaskan bagaimana setiap amal itu beda-beda derajatnya. Yang keempat, bagus sekalian, yang ibadah yang mengantarkan kita ke surga, al-ghubar fi sabilillah ta'ala. Apa itu al-ghubar fi sabilillah? Apa itu? Menghasilkan debu di jalan Allah. Menghasilkan debu di jalan Allah. Jadi kita lihat misalnya kuda perang itu menghasilkan debu, atau kita lagi berjalan di jalan Allah memperjuangkan agama ini, badan kita sampai berdebu, celana kita sampai kotor, ya, badan kita sampai kotor untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Debu-debu yang melengket sama badan kita, pakaian kita itu adalah debu-debu nanti akan masuk surga. Matanya itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, bukan hadis dhaif, hadis sahih Bukhari. Apa kata Rasulullah SAW? Ma aghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar. Tidak akan
disentuh oleh api neraka kaki seorang hamba yang berdebu di jalan Allah. Masya Allah. Apa saja di jalan Allah ini fisabilillah ini luas Bapak Ibu sekalian, bukan karena perang saja. Kita ini lagi benar masjid, perbaiki masjid, semen lengket di kaki kita, di baju kita, itu dinilai surga. Fisabilillah. Nganterin bantuan sembako ke apa, sedekah kepada orang yang jauh kemarin. Yang kita kalau Idul Adha itu antar Idul Adha capek, baju kita berdebu dan seterusnya. Debunya itu menjadi saksi. Masya Allah. Begitu mudahnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah ingin kita ini masuk surga semua. Bukan cuma orang tertentu. Ya, semua yang terkait dengan perjuangan di jalan Allah, Allah mudahkan masuk surga. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mana Pak Ucu? Ini benar masjid gitu ya. Ya benar masjid apa semua foto itu Pak saksi khusus. Masya Allah. Kita ini mesti kagak fisabilillah karena orang tua orang ibadah di jalan Allah. Nolongin anak yatim, tapi juga habis dari sini di jalan Allah SWT. Di jalan masuk surga. Masya Allah. Jadi jangan kita, bahkan ada hadis ya maksudnya, seorang bawa sembako itu nganterin di rumah orang yang kelaparan, artinya dia udah nggak punya beras. Perjalanan dari rumahnya menuju ke rumah lebih baik daripada iktikaf 1 tahun di Masjid Nabawi. Bayangin. Itu 1 tahun Masjid Nabawi, berapa ongkosnya itu 1 tahun? Luar biasa. Ada yang 3 bulan. Pokoknya itu kan masih. Berapa antaranya itu? Nah, kita harus ngerti, harus punya ilmu tentang ibadah-ibadah kayak gini biar ngepas gitu. Kadang kita udah capek, ternyata pahalanya dikit Pak. Kalau kita ngerti, ya kerjanya dikit, tempatnya ngepas tuh, pas tuh, bisa nganterin kita ke surga. Nah, hadisnya nggak main-main, hadisnya Bukhari Muslim. Masya Allah. Tak yang terakhir itu, saudara. 59 Al-mautu bit-ta'ati aw bada al-batli aw al-kharqi aw al-hadami aw al-mar'ati tamutu fi batniha waladiha aw al-gharq. Ada beberapa orang matinya itu masuk surga. Pertama, meninggal karena wabah penyakit. Banyak meninggal COVID, ada kiai, ada Allah, masuk surga karena COVID, karena wabah penyakit. Yang kedua, sakit perut. Ini sakit perut orang sekalian. Apakah sakit perut ini termasuk dalamnya liver, sakit liver karena capek kerja? Kemudian termasuk di antaranya hepatitis apa? Perut, semua penyakit dalam terkait perut. Itu dijamin masuk surga kalau sakitnya. Ini biasanya sakit-sakit perut itu sakitnya orang miskin. Iya, yang dia kerja capek. Dalam hadis al-mabtun dakhala al-jannah. Orang yang sakit perut meninggal disebabkan sakit perut masuk surga. Tapi dengan syarat dia beriman dan beribadah. Yang keempat al-haraq, orang yang tenggelam, terbakar, lagi tidur kebakaran meninggal masuk surga. Awil hadam, lagi tidur hancur rumahnya, kayak digasah sekarang masuk surga. Atau wanita ibu-ibu yang melahirkan
meninggalkan bayi, masih ada bayi dalam perut, atau keluar bayinya selamatkan, wah ibunya atau bayinya selamat, ibunya dijauh itu. Awil gharq, orang yang tenggelam kapal perahu, pergi berjihad, pergi cari nafkah, kalau saya cari nafkah, meninggal masuk surga. Subhanallah. Jadi jangan ini hadis apa manfaat di sini? Jangan takut berusaha, jangan takut aktif, jangan khawatir sibuk, karena semua ada hitung-hitungan di situ. Masya Allah. Ngapain saya kerjain bantu? Kagak ada gajinya, pokoknya cuma orang khusus. Ada hitungannya lah. Ngapain saya jadi panitia ini, panitia? Kagak ada gajinya, duitnya kagak ada. Jangan sampai kita nyari duitnya hilang akhirat. Sosial aja, pengabdian sosial itu ada hitung-hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini semoga ini hadis-hadis ini sekali memotivasi kita untuk pengabdian sosial kita. Ya, ternyata semua ada hitung-hitungannya. Bahkan ganjarannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Ustaz, kalau misalnya niat dengan suatu jamaah atau kayak Ustaz ini kan ada kajian subuh. Nah itu apakah masuk dalam golongan yang tadi Ustaz kasih tahu? Terus yang kedua, untuk amal ini Ustaz, ini sih memang sebenarnya udah ini ya, sudah banyak yang tahu, cuma memang saya penasaran aja melihat tentang kunut Ustaz. Kan dulu saya pernah lihat di Masjid Istiqlal tuh pada saat saya sudah datang, dia kunut panjang subuh. Karena mungkin tahu di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i. Nah, pengikut pengawal pun sama angkat tangan. Nah, kami bersikapnya seperti apa? Misalnya ada kawan yang tangannya turun, apa memang itu juga boleh atau memang seperti apa atau kurang pengetahuan atau apa? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Yang pertama tadi terkait Amin. meramaikan masjid, apakah terkait dengan surga? Iya. Pahalanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berupa hadis Al-Quran. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah ciri orang beriman. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah SWT, orang yang mampu memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tentunya masuk surga. Hadisnya juga sahih dari sebuah orang Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum man ya'tanu al-masajid fashhadu lahu bil." Kalau kalian melihat ada orang rajin masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman, ahli surga. Masya Allah. Jadi makanya kita ada yang dikatakan masjid itu Pak, itu pilihan Allah. Kira-kira semua tak orang masuk? Ya semua, makanya tidak semuanya itu perlu. Ya orang tertentu aja. Jadi memang surga itu di dunia ini terfilter secara otomatis Pak. Ya. Kalau mulai menuju surga, kita ini, Masya Allah, terfilter, tidak semua orang. Dan anehnya, jangankan kita masuk al-hidayah, tetangga masjid aja belum tentu bisa masuk, karena pilihan Allah. Saya pernah jadi tugas haji di Mekah. Saya waktu itu saya mahasiswa di Mesir. Saya wawancara itu orang-orang Saudi, kamu sudah haji? Belum. Benar kemarin dengan cerita Pak. Jadi
yang bisa melakukan yang dikehendaki. Ya semuanya. Ini Bapak Ibu ada yang bisa berat masjidnya, ruangnya ini. Yang jamaah kita ini mayoritas ini seberat. Tapi kita tidak. Ini kita bisa lihat dengan mana? Ternyata masuk masjid itu pilihan juga. Tidak semua orang pilih. Jadi semua amal ibadah, apakah itu jihad, ibadah, seterusnya, sholat, puasa, tidak semua orang diizinin sama Allah untuk apa namanya nimbrung di situ. Lihat perang di Gaza, apa semua orang Arab padahal tetangga perang? Kenapa? Karena Allah tidak izinin. Kalau Allah tidak izinin, macam-macam alasannya. Inilah kita manusia lah, gitu kan. Kata Ibnu Qayyim, salah satu ciri orang yang tidak diizinin oleh Allah beribadah. Macam-macam alasannya yang muncul, otak. Yang kedua, macam-macam halangannya. Misalnya Allah tidak izinin kita ke masjid. Macam-macam tuh alasan, sakit perut lah. Ya, akhirnya nggak jadi sholat. Sakit ini nggak pula sedang hilang musik nggak ada sedang. Atau kalau yang punya motor nggak ada, empes motornya. Ada nggak? Berarti kan kita ini beribadah karena izin, bukan karena usaha izin. Itu ada di masjid ini karena izin. Subhanallah. Ayat ke-27 kunut ini sudah final. Ada dua pendapat, ya sudah final 50-50 karena dua imam mazhab itu menurut dua mazhab lagi tidak kunut. Jadi tinggal pilih aja, sudah final, tidak bisa lagi ada ulama besar yang sehebat apapun atau komunitas kelompok ulama besar sehebat apapun yang menganulir dua pendapat. Tahu, karena itu ijtihad dan sudah disepakati ijtihadnya, ijma tentang perbedaannya itu. Sehingga kalau ada pendapat lain itu merusakin agama. Coba gimana kalau kita orang nggak tahu? Ada dua saja. Pertama, dia nggak paham, masalah ijma dan pendapat, nggak paham agama. Kalau dia ngerti, karena kalau itu yang kedua, mungkin dia pakai, kita khusus pakai pendapat lain. Pendapatnya apa? Kunut itu nggak harus kanan. Ya. Kunut nggak harus kanan. Doa itu, kalau kita berdoa itu nggak harus kanan. Allahumma inni as'aluka. Tangannya tidak. Itu doa. Jadi doa itu nggak harus. Doa pandangan, katakan. Tidak wajib. Kita usah dia pakai. Dia kunut cuma dia enggak. Allah. Ada lain? Silakan Pak. Kalau itu yang sering Bapak tadi menjelaskan kalau ada agama juga saya Islam untuk pemahaman doa-doa yang nanti Isa dan Injilnya. Ada juga Buddha sebenarnya. Apakah Buddha itu juga memang ada putusan Nabi Pak yang tidak masuk dalam dogma itu? Karena di situ juga diajarkan banyak larangan-larangan juga. Artinya kan itu memang ada yang mengajar, ada yang petunjuk Pak. Sebelum-sebelumnya memang tidak terrecord sama kita. Kita tahu kan hanya Islam, Kristen, Taurat, ini segala macam. Gitu Pak. Ya ternyata ada pengusaha. Pertama, Nabi itu ternyata kurang lebih 25.000 sekian. 25.000 ada mengatakan 30 ribuan Nabi. Jadi puluhan ribu Nabi. Rasul itu 300 ribu. Apakah yang kita kenal ini Nasrani, Yahudi,
kemudian Islam itu saja yang benar. Tidak dibatasi sebenarnya. Salah satu contohnya Pak, ada namanya agama, mungkin Bapak Ibu tidak ada terlalu namanya agama Sobatiyah, agama As-Sobiyin, agama Sobatiyah. Ada. Sekarang berubah namanya Mandaiisme, agama Mandaiisme. Ini agama Bapak Ibu sekalian adalah agama pengikut Nabi Yahya. Ada dalam Al-Quran. Was-Sabiin. Allah menyebut nama Yahudi Nasrani Was-Sabiin. Dalam surah Al-Baqarah ada 2 kali disebut ini agama. Sabiun, As-Sabiun. Lalu kemudian karena dia tidak terpelihara agama ini, berubah jadi sinkretisme. Sinkretisme itu campuran agama. Kalau ada yang namanya Buddha, sebagian namanya Hindu, sebagian namanya Islam, sebagian namanya Yahudi. Banyak itu di Australia, di Irak. Begitu kalian. Nah, itu salah satu contoh bahwa ternyata tidak hanya itu sebenarnya. Bahkan dalam kajiannya Dr. Zakir Naik bisa dilihat agama Hindu itu kan Hindu dulu baru Buddha. Siddhartha Gautama. Ada mengatakan bisa jadi dia salah seorang dari nabi yang sudah hidup itu. Karena dia mengajarkan cinta, mengajarkan untuk menyembah kepada Allah. Kalau yang aslinya itu katanya bahasa. Jadi kitab Weda itu banyak macam. Tripitaka, itu menyebut karena dia agama sebelum Masehi. Sebelum agama Masehi tidak ada Tuhan. Dia menyebut tapi dengan istilah bahasa Sanskerta. Ibunya Nabi Muhammad itu Aminah. Dia sebut ada ayat tadi di kitab Tripitaka itu. Jadi dia sebut nanti akan turun seorang penyelamat Nabi. Jadi dia sudah sampaikan ke umatnya gitu nanti kamu ikut itu. Cuma tadi kasusnya sama dengan Yahudi, sama dengan Yahudi dan Nasrani kasusnya. Nabi Isa itu sudah memperingatkan nanti ada Nabi namanya Ahmad kan. Tapi ternyata agama Nasrani kan ikutin gitu ketika ada Nabi itu. Gengsi dia buka akan tetap Nabi Isa. Begitu juga kasusnya Hindu itu. Mereka sudah disebut nanti akan ada Nabi. Hidupnya itu di padang pasir kan? Coba dicek di internet. Ibunya itu Aminah, tapi bahasa Sanskerta. Bapaknya itu Abdullah, namanya Muhammad, tapi di situ tidak disebut Muhammad. Namanya orang terpuji. Ya, itu bahasa Sanskerta. Nah, bisa jadi yang menuliskan kitab itu, nah, yang mengingatkan bahwa setelah dia adalah Muhammad yang terakhir, yang dimana itu harusnya memeluk manusia. Ini kasusnya kayak yang dikasihkan itu. Allah, begitu juga ada yang mengatakan salah satu filosof 3 ini, Socrates, Aristoteles dan Plato. Kalau misalnya Aristoteles itu dia mengajarkan tentang Tuhan di Yunani. Makanya dia diraja mengajarkan tentang keesaan Allah. Gak mungkin alamnya. Tapi orang logik susah. Pasti ada penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menyembah. Ini mungkin saja dia sudah dapat ilham dari Allah gitu ya. Mengajar umatnya. Lalu kemudian dibunuh. Jadi Yunani itu dikirim diutuskan di Makedonia kalau salah yang diturunkan Nabi Samson yang kuat disebut Samson, Nabi Samson itu nama aslinya itu Sam'un. Nah, kita sebut dengan Samson.
Samsung kuliah ya yang itu Nabi bukan lawan musuh yang jahat. Kini ada sudah, cuma tadi mereka tidak mengikuti pesan Nabi ketika beliau. Mestinya mereka merger dengan agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi terakhir Allah. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Kafaratul muslimin subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka